Apa kabar sahabat sehat? Bertemu saya di kanal YouTube Tagor Akupuntur Sinergi bersama saya Tagor Harap. Kali ini kita akan membahas yang belum pernah mungkin dibahas sekali di Indonesia ini ya. 100 penyakit diobatin dengan satu titik. Ini karangan dari Chen Decheng, seorang profesor akupuntur dari China yang menemukan ini ya, titik-titik ini ya. Jadi 100 penyakit menggunakan satu titik. Yang kita bahas sekarang ini adalah antara lain adalah penyakit dalam ya, atau internal disease ini. Mari kita lihat. Di antaranya yang akan kita bahas nanti adalah aritmia. Aritmia ini termasuk penyakit dalam, termasuk gangguan detak jantung. Ini kita akan bahas ya. Ada juga kalau jantungnya dengan cepat disebut takikardi, tapi kalau jantungnya lambat itu ya disebut bradikardi. Tapi kalau tidak teratur disebut aritmia. Aritmia. Titik yang kita gunakan ini adalah titik dari meridian perikardium. Titik dari meridian perikardium yaitu titik Nekuan, visi 6 ya, perikardium 6. Letak titik ini, biar saya kasih tahu ya, letaknya titik ini, saya beritahuan dulu sini ya. Ini meridian perikardium, ini terletak kira-kira 3 jari, ya, 3 jari ke arah distal, terletak di antara 2 tendon, ya. Ini ada tendon otot ya. Tendon ini tendon flexor digitorum. Coba jarumnya masih, coba tadi jarum satu coba. Ya. Gini, terletak di antara dua tendon otot ya. Sini dia ya. Saya beritahu titiknya ya. Setelah diukur di pergelangan tangan kurang lebih 3 jari, terletak di tengah-tengah di antara 2 tendon otot. Nah ini yang merah ini titiknya. Titik ini adalah titik Nekuan. Nekuan ini terkenal dengan titik pintu jantung. Semua penyakit jantung bisa diterapi melalui titik Nekuan ini, berasal dari perikardium nomor 6. Ya, jangan lupa ya nih. Jadi, ini sahabat-sahabat akupuntur tolong diingatin ini. Berasal dari meridian nomor 9, Romawi atau perikardium Nekuan. Penusukannya dengan jarum 1 cun, jarum 1 cum, tegak lurus ke dalam, ditinggalkan selama 15-1 jam. Jangan lupa ya. Sekarang kita akan praktekkan sebentar biar pada tahu. Nah ini ya, lihat ya, ada 2 tendon di sini, titik mana? Ya, tuh, Nekuan, titik pintu jantung. Apabila kita tembusin ke belakang, di sini ada titik Weikuan, berasal dari meridian Shaoyang tangan Sanqiao. Semua kelainan-kelainan jantung bisa diterapi melalui titik Nekuan ini, termasuk koroner, jantung koroner. Saya akan praktekkan tidak terlalu ini ya, alkohol ya, nggak apa-apa, dengar aja. Dah, ya. Lihat penusukan 1 jarum, 1 cium, tegak lurus ya jatuhnya tuh ya. Nih, dibiarkan selama 15-1 jam, kemudian baru kita ambil. Inilah titik yang kalau terjadi aritmia, kelainan denyut jantung, atau kalau ada insomnia, sulit tidur juga, titik ini bisa digunakan dengan menekan pakai jari punktur memutarnya ya. Ini yang pertama sekali penyakit dalam yang diterapi dengan satu jarum. Yang kedua setelah aritmia adalah jantung koroner. Titiknya sama dengan titik Nekuan. Jadi aritmia koroner bisa menggunakan titik perikardium 6 Nekuan. Tekniknya adalah sama, dibiarkan selama
sampai 1 jam. Jangan lupa ya. Ini dia. Yang satu, yang kedua, yang ketiga, termasuk diobatin satu titik dengan satu jarum. Masuk penyakit dalam ada hipertensi sekarang ya. Yang ini hipertensi peninggian tekanan darah itu menggunakan hipertensi ini bisa menggunakan satu ramuan yang ditaruh ya, ramuan tapi ditaruh di pusar, persis di pusar ditaruhnya ya, ramuan di pusar, ada satu ramuan itu ditaruh di pusar di sini untuk hipertensi, dibiarkan selama 1 hari. Sekarang kita menggunakan yang ketiga setelah hipotensi kita menggunakan titik yang namanya Sjögren ya. Sjögren ini ya. Sjögren ini, titik ini terdapat di telinga bagian bawah ya. Mari kita lihat titik Sjögren. Telinga bagian belakang ya. Titik ini terletak di sepertiga bawah, pas pertemuan antara telinga dengan kepala ini. Saya tunjukkan ini biar jelas. Tolong kameranya biar jelas ya. Ini bisa dikeluarkan darah sedikit ya setelah diberi alkohol. Nah, ini dikeluarkan ada beberapa itu ya. Ya, cukup ya. Saya keluar sedikit aja, nanti tinggal dipres sedikit. Ini untuk mereka-mereka yang menderita hipotensi, tekanan darah rendah. Jadi ini titik experience, titik pengalaman, disebut titik Sjögren. Jangan lupa ya. Hipertensi tadi di pusar, hipotensi di telinga bagian belakang. Pertemuan telinga dengan tengkorak ya. Sjögren. Menggunakan press needle ini ya. Nih. Ini ada lancetnya. Tinggal mengeluarkan satu darah 1 tetes saja. Sudah cukup. Nah, yang kelima penyakitnya ya. Setelah dari hipotensi, sekarang flu, common cold, flu. Flu ini kalau flu kita menggunakan satu titik yang disebut titik Tachui. Tachui ini terletak di C7 cervical ya, C7 cervical 7 pada meridian 2 nomor 14. Ingat ya, ingat harus hafal meridiannya. Kepada sahabat-sahabat, kepada teman sejawat atau kepada sahabat-sahabat akupuntur, Anda bisa menguasai penyakit dalam ya. Ada 27 penyakit, ada 28 penyakit dalam yang bisa diterapi dengan satu titik akupuntur. Lihat ini, untuk penyakit common cold, flu, kita menggunakan satu titik yang berada di belakang kepala dulu. Ini C7, yang menonjolnya C7 ya. Sel C7 ini cukup dengan nggak sakit ini ya. Gunakan jarum 1 cun. Pas di titik C7 Tachui itu pengobatan common cold ya. Lihat ini sudah di ini ya, steril. Untuk mereka yang pilek dibiarkan ini selama setengah jam. Tuh ya, tuh. Setiap 5 menit dimanipulasi. Ini untuk penyakit common cold, flu. Ya. Yuk kita ini. Kemudian penyakit yang keenam adalah bronkitis ya.
Penyakit bronkitis ini adalah penyakit paru-paru, bronkitis, biasanya disertai dengan demam dan batuk kesusahan. Pengobatannya satu titik terletak di T2. Titik T2 ini titik dari meridian rel nomor 22, terletak pada fossa jugularis. Ini dia nih, yang ada fossa ini ya, yang ada lekukan pada leher. Penjarumannya di sini. Saya akan tunjukkan cara penjarumannya untuk penyakit bronkitis. Satu titik untuk satu penyakit. Ini bronkitis ya. T2 nomor 22. Coba tolong biar jelas. Nomor T itu nomor 2 berasal dari R ini dari meridian Ren. Meridian Ren nomor 22 terletak di tenggorokan ya. Sini saya lihat bentar. Sini. Ini dia titik T2 di celah-celah ini ada celah ya. Terletak legokan begini ya. Ini untuk satu contohnya dia. Dia tulis di apa dia. Nih hanya contoh aja. Titik ini digunakan untuk bronkitis. Bronkitis kronika atau bronkitis akut tetap menggunakan titik T2. Biasanya setelah diakupuntur, batuknya akan berhenti langsung ya. Penusukannya mulai dari top ke atas ya. Pertama tegak lurus dulu. Setelah tegak lurus, lalu belokkan ke bawah. Nah, ya. Belokkan ke bawah dari top ke down ya. Pertama tegak lurus dulu, satu cun. Lalu miringkan ke dalam. Langsung ke belakang dadanya. Ini dia titiknya ya. Untuk bronkitis akut atau kronik yang batuk-batuk. Titik T2 namanya. Dengar ya, bisa jelas ya. Seandainya nanti kurang jelas bisa bertanya kepada saya. Jarumnya tegak lurus dulu, masukin. Setelah masuk baru lalu dimiringkan. Hingga turun ke bawah, dari atas ke bawah masuk. Biasanya langsung berhenti batuknya. Dibiarkan ini kurang lebih setengah jam. Setiap setengah jam dimanipulasi selama 5 menit ya. Ini saya cabut, sudah selesai ya. Bronkitis. Sekarang yang ketujuh adalah asma bronkial. Asma ini adalah satu penyakit paru-paru, ditandai dengan napas yang berbunyi, napas sesak dan berbunyi ya. Kalau dalam kedokteran disebut bunyinya bunyi ronki. Dia mencicit begitu. Kenapa berbunyi? Karena dia punya bronkosit itu mengecil, kemudian banyak cairan di dalamnya. Penyakit asma bronkial, bronkitis asma bronkial bisa kita obatin dengan satu titik jarum. Itulah titik cancung ya. Ini ingat ya, berasal dari meridian Ren nomor 17. Titik cancung. Coba lihat ya. Titik cancung. Maaf ini entut ya, titik cancung ini terletak di tulang dada, pertemuan antara dua puting susu ya. Ini titik cancung. Berasal dari meridian 17. Dan titik cancung ini adalah titik depan dari semua penyakit jantung dan penyakit paru-paru. Apabila jantung kita terasa sakit dan paru-paru juga, di sini terasa nyeri tekan sekali. Kalau di sini penusukannya, ya mulai dari atas, di atas tulang dada ya. Ini tulang sternum, tulang dada, dari atas merosot ke bawah, ke top, ke down, lalu diplester. Tapi tidak menggunakan jarum juga bisa, tapi bisa menggunakan ya press needle, namanya press needle. Mari saya kasih tahu bagaimana cara press needle-nya ya. Ambil tensoplast, tolong dipotong tensoplastnya. Ini tensoplast ya, pakai press needle. Ya. Lalu taruh 2 biji lada ya, ini lada, tempelkan di tensoplastnya, di plesternya 2 ya.
Satu lagi ya. Ya. Ini lihat ya, caranya untuk tidak ada akupuntur, boleh. Lalu tempelkan pada titik cancung. Nah ya, ditempelkan begini. Ini setiap saat bisa dipres ya. Dengan ada biji lada 2 biji di bawah ya. Biji lada ini bersifat hangat. Ini untuk asma bronchial. Titiknya adalah titik cancung dari meridian Ren nomor 17. Ingat ya sahabat-sahabat akupuntur, tolong dihafal itu titiknya, tolong diketahui dari meridian mana asalnya. Tadi titik Tientu berasal juga dari meridian Ren untuk bronchitis, untuk asma bronchial. Semuanya adalah penyakit paru-paru.